Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini akan menemani kawan Diska semuanya tentunya dengan informasi terkait kesehatan. Dan hari ini akan kita bahas salah satu topik kesehatan yang tentunya sangat menarik sekali, berhubungan dengan kemarin tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional yang ke-66. Hari ini akan kita bahas seputaran gizi. Tentunya bersama narasumber yang telah hadir di studio, ada Dr. Juan Matthew Liando. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Oke, dokter biasanya dipanggil apa nih? Saya di sini Dr. Juan. Oke, Dokter Juan. Biasanya setiap hari bertugas di mana nih dok? Kalau sekarang saya internship di Tawang. Oke, setiap harinya bertugasnya di Puskesmas Tawang Rejo gitu dokter ya. Dengan Dokter Juan hari ini. Untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami, nantinya jika ada pertanyaan seputar materi yang kita bahas hari ini bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Dokter Juan. Oke, untuk awal nih dok, hari ini kan akan kita bahas tentang gizi gitu dokter ya. Mungkin kalau dalam gizi ini ada istilah malnutrisi gitu dokter ya. Yang apa sih sebenarnya definisi dari malnutrisi itu sendiri? Jadi kebanyakan itu orang-orang mikir bahwa malnutrisi itu hanya kekurangan nutrisi ya sebenarnya. Ya, betul. Tapi sebenarnya yang perlu kita ketahui itu sebenarnya lebih kompleks daripada kekurangan gizi. Karena ternyata kelebihan gizi itu juga dianggap malnutrisi. Karena definisinya itu adalah mal itu kan ada gangguan ya sama nutrisi. Jadi bisa rendah dan bisa juga berlebih. Nah, kalau yang kita kenal di kekurangan gizi yang paling sering itu ya yang kita kenal ada malnutrisi energi protein ya. Biasanya kita kenal sebagai kwashiorkor dan juga marasmus. Bisa juga keduanya marasmus kwashiorkor. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk ke parameter seperti tinggi badan per berat badan, terus ada juga berat badan per usia ya, kita nanti kenal sebagai wasting dan juga stunting. Nah, sedangkan kalau yang berlebih ya kita tahu ya obesitas dan komplikasi yang lain-lainnya seperti diabetes, hipertensi, dislipidemia, terus kemudian juga bisa kita kumpulan gejala tersebut nanti bisa menyebabkan namanya sindrom metabolik. Oke, jadi malnutrisi ini sendiri bukan hanya sekedar kekurangan gizi atau orang yang kurus gitu dokter ya, jauh selain itu luas sekali jangkauannya gitu ya dokter, karena obesitas sendiri juga masuknya di situ gitu dokter ya. Oke, kemudian kalau untuk tadi disebutkan dari dokter adalah stunting gitu ya dokter ya, mungkin orang masyarakat saat ini sulit membedakan gitu dok, apa sih sebenarnya bedanya dari stunting dan wasting itu sendiri? Jadi stunting itu dan wasting itu sebenarnya mirip, tapi yang membedakan adalah parameter ukurannya. Jadi kita menilainya pakai ada indeks parameternya itu pakai kurva ya. Kurvanya itu kurva WHO ataupun CDC. Jadi itu tergantung usia dari anak tersebut ya. Nah, kalau misalnya dia itu kurang dari 2 SD, maksudnya ini standar deviasi, bukan SD sekolah dasar. Maksudnya kalau kurang dari 2 SD itu biasanya sudah bisa dianggap stunting atau wasting, tergantung pakai parameter apa, BB per TB. Kalau misalnya berat badan per tinggi badan, berarti dia itu termasuk yang stunting ya. Kalau misalnya kalau tinggi badan per usia itu dimasuknya stunting, karena stunting itu kan perawakan pendek. Sedangkan kalau wasting itu kurus. Intinya sih itu sih. Jadi perbedaannya di situ yang paling mendasar gitu dokter ya. Nah, untuk mengetahui anak ini stunting atau wasting ini gimana nih dok caranya? Makanya kita ada pemeriksaan rutin ya. Kalau misalnya anak-anak itu di screening. Nah, itu tujuannya adalah di plotting di kurva yang tadi saya sudah pernah bicarakan. Barusan saja dibicarakan. Nah, dari hasil yang kita lakukan itu apa sih? Pertama kita ukur tinggi badan, terus kita ukur berat badan, terus nanti dibandingkan sama usianya. Nah, di situ itu ada kurva, kita tinggal plotting. Nah, di sini masuk sini. Dia ini di antara kurva mana? Nah, kalau misalnya dia di bawah -2, yaitu biasanya sudah masuk stunting ataupun wasting. Jadi pengukurannya memakai kurva tadi dokter ya? Kurva apa dok namanya dok? CDC ataupun WHO. Tergantung usia ya berarti. Kalau WHO itu kurang dari 5 ya, CDC itu 5
Usia tahun. 5 tahun Betul. berarti. Oke, kalau untuk saya berarti pengukurannya pakai kurva. Beda kalau Oh, yang sudah beda. dewasa sudah Oke. tidak pakai itu. Berarti Ya. beda gitu ya untuk kawan Diska semuanya gitu. Kalau misalkan mau mengukur atau anaknya yang mungkin harus dilakukan pengukuran secara rutin gitu dokter ya untuk pengukurannya sendiri gitu. Baiknya nih berapa bulan sekali dok untuk pengukurannya ini? Tergantung usia ya. Hmm. Seingat saya kalau misalnya masih berapa itu kurang dari 2 tahun itu atau 1 tahun ya, sedikit lupa maaf, itu 1 bulan sekali. Oke, pas posyandu mungkin ya. Betul sekali. Nah, itu pas posyandu itu kan programnya pemerintah juga menyesuaikan bagaimana kita harus mengukur dan disesuai plottingnya atau tidak. Oke. Tapi kalau misalnya di Indonesia kalau nggak salah itu kan ada yang namanya KPSP ya. Nah, apa itu dok? Itu yang buat screening perkembangan. Oke. Jadi itu beda lagi. Jadi pentingnya untuk datang posyandu secara rutin gitu ya dokter ya, membawa anaknya ke posyandu agar dicek pertumbuhannya gitu ya dokter ya. Oke, kemudian kalau dalam gizi sendiri gitu dokter ya, ada istilahnya mikronutrien gitu dokter. Iya. Mungkin bisa dijelaskan mikronutrien ini apa nih dok? Mikronutrien itu banyak ya, kayak vitamin, termasuk vitamin, terus serat dan protein ya. Itu sih sebenarnya seperti itu maksudnya mikronutrien. Oke, berarti kalau seseorang mengalami masalah mikronutrien, mungkin kelebihan atau kekurangan gitu dokter, itu juga menjadi masalah kah? Iya, sebenarnya kalau misalnya kelebihan mikronutrien itu hampir jarang. Tapi yang paling sering kan kekurangan ya, kalau itu. Makanya kita ini ya, kelebihan energi protein ya. Kekurangan energi protein kita kenal sebagai marasmus dan juga Major-Cohen. Oke, kalau misalkan nih dok, ada yang berpikiran kalau misalkan bisa mengganti makanan dengan suplemen atau dengan vitamin itu apakah bisa dok? Kalau misalnya, jadi gini, vitamin itu kan kita bagi ya, ada vitamin yang larut lemak dan tidak ya. Vitamin yang larut lemak itu vitamin A, D, E, K ya. Nah kalau yang tidak itu yang lainnya, vitamin B dan lain-lain. Bisa tidak digantikan dengan suplemen? Sebenarnya diomong bisa, tapi mau makan berapa banyak suplemen? Nah, tapi yang tentunya ya lebih baik yang secara alami ya. Gitu. Jadi suplemen itu bukan untuk menggantikan, tapi mensupport ya, melengkapi. Jadi namanya juga suplemen, bukan pengganti kan. Suplemen artinya membantu ya, supply. Berarti tidak menjadi peran utama, tapi peran pendukung gitu dokter ya. Yang paling penting adalah dengan makan makanan dengan gizi seimbang gitu dokter ya. Oke, mungkin kalau vitamin bisa didapatkan di sayur-sayuran gitu dokter atau buah? Vitamin bisa dari buah, bisa dari daging, bisa dari sayur ya. Terus lauk pauk itu juga mengandung ya. Oke, jadi kalau sekarang kalau dulu kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna. Betul. Kalau sekarang kita sudah kenalnya yang lebih advance ya, namanya isi piringku. Nah, apa nih dok? Mungkin bisa dijelaskan isi piringku ini gimana nih dok? Jadi isi piringku itu kalau kita membayangkan piring itu bulat, itu bagi setengah ya. Nah kita bagi setengah, di sini tuh nanti kita bagi lagi 2/3, 2/3. Jadi sisa 1/3, 2/3, 2/3, 1/3. Nah isinya apa aja dok? Kalau 2/3 yang bawah, kiri kalau di gambarnya itu makanan pokok ya. Makanan yang kita makan sehari-hari seperti beras, terus ya gandum, yang seperti itu ya. Nah, terus habis itu 2/3 lainnya itu isinya sayur-sayuran. Oke. Sepertiganya buah, sepertiganya lauk pauk. Seperti itu. Dan sebenarnya isi piringku itu tidak mencakup cuma isi piringku, tapi juga ada rekomendasi harus cuci tangan, terus ada olahraga lebih dari 30 menit, terus pola hidup yang sehat. Berarti menerapkan gaya hidup sehat gitu dokter ya. Jadi bukan hanya sekedar makan yang ada di piring gitu ya dokter, tapi kita harus concern apa aja nih yang ada di piring kita gitu dokter ya. Kalau misalkan kita sudah sering makan tapi masih aja lapar, ini kenapa ya dok ya? Kayak gitu dok ya. Lapar mata juga bisa. Kayak gitu ya. Itu karena mungkin makanan yang dimakan apakah kebanyakan nasi, karbo sehingga kita tidak cukup untuk kenyang gitu dokter? Sebenarnya kalau perasaan kenyang itu sangat berpengaruh sama serat. Oke. Jadi kalau kita makan tinggi serat, tentunya kita merasa kenyang lebih lama. Nah, makanya yang sangat saya bilang ya, saya sering bilang juga ke pasien itu bilang jangan sering nyemil. Nyemil itu rendah serat. Makan nyemil itu
oh iya kerasa kenyang, tapi bentar, terus sudah lama kok saya sudah lapar lagi, karena dia rendah serat. Gitu. Jadi tapi ada nggak? Ada ya yang makanan yang emang tinggi serat ya, kayak contoh gandum. Ya itu bisa tidak buat menahan lapar, bisa, tapi ya lebih baik bukan cemilan, kayak makan langsung saja. Makan makanan pokok gitu langsung gitu dokter ya. Kecuali cemilannya cemilan sehat ya, seperti buah, itu masih nggak apa-apa. Tapi kan kita tahu ya, kalau di Indonesia ini trennya, saya mau nyemil apa? Gorengan. Aduh, itu bukan nyemil Indomie ya. gitu, sama nasi, itu salah ya dok ya, kayak gitu ya. Apalagi kalau makanan-makanan sekarang mungkin yang junk food gitu dokter. Betul. Kayak basreng, kayak cimol, ini harus dihindari banget berarti dokter ya. Kalau mau dihindari itu susah, tapi dikurangi lah. Nah, berarti kalau bisa lah ya sekali-sekali gitu ya, mungkin 1 bulan sekali gitu ya, jangan setiap hari gitu untuk Kawandiska semuanya. Apalagi minumnya es teh gitu dokter ya, ini double-nya nggak sehat banget gitu ya. Oke, kemudian kita balik lagi nih dok untuk malnutrisi sendiri ya. Kalau misalkan penyakit tidak menular seperti stroke dan kanker ini dimasukkan dalam kategori malnutrisi juga nih, kenapa nih dok? Sebenarnya itu komplikasi lebih jauh ya dari malnutrisi, karena kalau kita bahas terutama kalau misalnya stroke dan kanker itu kita bahasnya ke yang overnutrisi ya. Karena orang yang biasanya obesitas dan yang overnutrisi itu kan sering mengalami diabetes, sering mengalami hipertensi, dan itu sangat berhubungan sama dislipidemi sama gangguan pembuluh darah, makanya sering menyebabkan stroke ya. Nah, itu sih sebenarnya. Kemudian kalau misalkan orang dikatakan obesitas, ini kan berarti berat badannya berlebih gitu dokter ya. Kemudian ada keinginan untuk melakukan diet gitu dokter. Lalu diet ini kan sekarang banyak sekali gitu dokter, jenis-jenisnya ya. Ada yang EF, kemudian ada carnivore diet gitu dokter, ada yang OMAD gitu. Mungkin harus gimana dok memilih diet yang baik dan benar gitu dok? Semuanya itu ada seninya. Soalnya gini, intinya dari ingin menurunkan berat badan itu bukan pola yang dipilih, tapi kita menerapkan namanya itu defisit kalori. Jadi intermittent fasting tujuannya adalah defisit kalori. One meal a day yang tadi itu juga untuk tujuannya adalah defisit kalori. Jadi poinnya itu di defisit kalorinya. Sebenarnya mau pakai pola manapun, kalau bisa memang menghitung kalori, itu pasti bisa kurus gitu. Jadi nggak ada patokan yang paling baik gimana. Tapi memang ya kalau yang paling terkenal sekarang intermittent fasting. Betul. Ya. Karena intermittent fasting itu kan kita puasa lama. Nah ketika puasa itu ternyata manfaatnya banyak ya untuk tubuh. Jadi intinya adalah dengan defisit kalori itu tadi ya. Itu untuk menurunkan berat badan. Kemudian nih dok, tadi kan disebutkan dari dokter sendiri ada yang namanya MEP atau malnutrisi energi protein gitu dokter ya. Kalau untuk MEP sendiri apakah ada pembagian derajat keparahannya gitu dok? Ada ya, ada yang ringan ya, sama ada yang sedang ya, sama berat ya. Terus dia kalau secara klinis yang kita baginya itu 2 ya. Marasmus dan kwashiorkor ya. Perbedaannya kalau kwashiorkor itu ciri-cirinya itu badannya bengkak-bengkak ya. Badannya bengkak-bengkak. Karena apa? Kekurangannya protein ya. Kalau kekurangan protein, tekanan onkotik di dalam darah tidak ada yang menahan, akhirnya cairan keluar dari pembuluh darah masuk ke jaringan interstisial ya. Itu kalau bahasa kedokterannya. Tapi intinya kalau kwashiorkor tuh ciri-cirinya tuh dia bengkak gitu ya. Terus edema kalau gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang marasmus itu karena kekurangan karbohidrat ya. Makanya dia malah ciri-cirinya apa? Kita kenal sebagai istilah baggy pants. Dan baggy pants itu jadi pahanya atau kakinya itu seperti jeans gitu ya. Yang gombor ya. Terus mukanya tua. Nah, itu ya. Ini ciri-cirinya. Bisa dicampur, namanya marasmus kwashiorkor ya. Bisa bercampur berarti pada satu anak bisa mengalami dua. Bisa. Untuk pemeriksaannya sendiri untuk menentukan ini kwashiorkor atau marasmus berarti bisa dilakukan di puskesmas dokter? Bisa ya, bisa. Kalau untuk pengobatannya sendiri gimana nih dok? Pengobatan gizi itu ada 12 langkah ya. Nah apa aja nih dok? Itu sebenarnya sudah ranah spesialis sebenarnya. Tapi itu kita ada kita untuk
pertama tata laksana hipoglikemi, terus tata laksana hipotermia, dan banyak lainnya ya. Antibiotik itu juga bisa ya. Itu ya itu sangat kompleks sih sebenarnya. Itu ranahnya biasanya dokter spesialis anak. Oke. Jadi untuk pengobatannya sendiri bukan hanya sekedar untuk memperbaiki pola makan gitu dokter ya, tapi harus ada pemeriksaan lebih lanjutnya ya untuk pengobatan dari marasmus dan kwashiorkor, betul ya dokter ya. Oke. Kemudian dok, kalau tadi disebutkan ya kalau kelebihan gizi gitu ya, penyakit apa saja yang paling sering muncul gitu dokter kalau misalkan over nutrition gitu? Ya, jadi kita tadi saya bilang ada diabetes, hipertensi, ini selalu menjadi ini ya permasalahan penyakit tidak menular ya. Diabetes, hipertensi, dislipidemia, terus yang terakhir kumpulan dari semuanya kita sebut sindrom metabolik. Nah, mungkin bisa dijelaskan sindrom metabolik sendiri ini apa nih dok? Jadi sindrom metabolik itu adalah kumpulan gejala ya yang meningkatkan kejadian kardiovaskular, penyakit jantung gitu ya? Jantung, yaitu bisa kita nilainya sebagai dari obesitas sentral, terus dari diabetes atau gula darahnya meningkat ya, terus hipertensi gitu ya. Dan itu sebenarnya ada ini ya, yang kriteria diagnosis yang sudah ditetapkan sama IDF ya di tahun 2006 mengenai itu. Jadi ada lingkar pinggang laki-laki sama cowok itu berbeda, laki-laki sama perempuan itu berbeda, ukurannya berapa, terus gula darah puasa kan sama semua ya, terus gula darah, terus hipertensi itu juga sudah ada, terus sama terakhir kadar kolesterol ya. Jadi ada pemeriksaannya gitu dokter ya dari awal sampai akhir tadi. Mungkin berat badan juga diperiksa gitu dokter? Iya. Untuk menentukan seseorang ideal atau tidak ini menggunakan apa nih dok? Kita kenal sebagai body mass index ya. Cara pengukurannya gimana nih dok? Itu sesuai dengan ukurannya itu kg per meter kuadrat. Kita mengukur, kita tahu berat badan kita ideal atau tidak itu dari BMI ya. Jadi kg per meter kuadrat, berarti berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi kita dalam meter di 2 kali gitu ya, meter kuadrat ya gitu. Jadi tetap ada pengukurannya gitu. Betul. Dokter ya, tidak bisa hanya dilihat orang ini kayaknya ideal deh gitu, nggak bisa ya dokter, berarti harus diukur berdasarkan IMT itu tadi. Betul. Kemudian untuk langkah preventif sendiri untuk menghindari sindroma metabolik pada orang dewasa nih dok, apa nih? Jadi sebenarnya karena sindroma metabolik ini itu bukan kondisi seperti batuk pilek ya, itu kan penahun ya. Jadi semua tata laksana maupun itu diabetes, hipertensi, terus dislipidemi, terus maupun sindrom metabolik itu selalu pertama adalah modification of lifestyle. Dalam artian berarti kita harus memodifikasi pola hidup kita. Itu adalah tata laksana paling pertama dari semua. Jika setelah dilakukan modification of lifestyle ini tidak mampu untuk memperbaiki keadaan, ya kita baru membantu dengan obat. Gitu. Jadi tetap tata laksananya adalah perubahan pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat. Tetap kuncinya adalah gaya hidup yang sehat gitu dokter ya. Kemudian kalau misalkan ada orang yang takut sudah diet ketat gitu dokter, kemudian ada masalah psikologis takut untuk makan nasi, ini sebenarnya seperti apa nih dok? Seperti gangguan seperti itu? Dianggap nasi ini menakutkan kalau dimakan gitu, berarti sudah ada masalah di mental kah? Susah ya itu nggak bisa kita langsung ngomongin penyakit mental bukan. Tapi memang ada orang yang jatuhnya berlebih ya, dan contohnya itu yang tadi itu ada yang sangat sampai anoreksia itu namanya. Nah ada juga yang namanya bulimia. Jadi itu kan penyakit mental ya, dan itu tidak bisa kita judge dalam satu kali. Tapi kita perlu evaluasi terus apakah emang betul ini karena psikologis atau bukan ya. Nah tapi intinya kalau bagi orang yang takut makan nasi sebenarnya tidak perlu takut itu, asalkan kita bisa tahu membatasi ya yang kita butuhkan itu gimana. Karena gini, ibaratnya kalau saya sebagai dokter tentunya
kebutuhan nasi saya berbeda dengan orang yang bekerja, mohon maaf, seperti buruh ataupun yang lain. Jadi kita harus menyesuaikan ya, apa yang kita makan dengan kegiatan kita gitu. Jadi jangan terlalu takut sebenarnya mau makan nasi. Asalkan memang sesuai dengan porsi gitu dokter ya. Kalau ibu rumah tangga ya kan mungkin lelah habis pekerjaan rumah bisa makan nasi, nggak masalah. Oke, daripada makan makanan yang tidak sehat lebih baik makan nasi gitu dokter ya. Iya. Oke, kemudian kita masuk mitos fakta gitu dokter ya. Anak yang gemuk tidak mungkin mengalami malnutrisi, ini mitos atau fakta? Mitos ya. Mitos. Iya, karena malnutrisi bukan cuma mengenai kekurangan, tapi berlebih itu juga dianggap malnutrisi. Oke, jadi untuk bapak ibu yang mungkin anaknya gemuk gitu ya, jangan sampai tidak diperiksakan atau tidak tahu keadaan anaknya gitu dokter ya. Oke, kemudian kalau stunting ini dianggap sebagai penyakit keturunan atau genetik, mitos atau fakta? Sebenarnya memang ada orang yang mungkin genetiknya pendek, tetapi ujung-ujungnya juga tergantung dari protein yang dia makan selama pola hidupnya yang masih kecil. Jadi tergantung ya. Kita juga bisa lihat ada nggak orang yang anaknya tinggi tapi orang tuanya pendek. Ada. Berarti kan bisa ya diubah ya. Jadi mitos ya itu ya. Antara mitos. Oke, 50-50 gitu dokter ya. Oke, padahal kalau misalkan genetik orang tuanya ini tidak tinggi tapi nutrisinya tercukupi, ini anaknya bisa tinggi gitu bisa. Dokter ya. Ada beberapa yang bisa. Oke, berarti tergantung juga nutrisi yang diberikan pada anak gitu. Oke. Kemudian susu formula adalah solusi terbaik untuk mencegah malnutrisi pada bayi. Ini mitos atau fakta nih? Susu formula, apakah lebih baik dari susu ASI? Gini, karena yang pasti kita menerapkan ASI eksklusif. Nah, itu yang paling penting itu gitu. Yang penting ya. Tapi kalau setelah sudah melewati ASI eksklusif, pemberian susu formula juga bermanfaat ya. Jadi intinya jangan langsung memberikan susu formula di 6 bulan awal ya. Karena 6 bulan awal itu kita harus benar-benar hanya full ASI. Karena kandungan ASI itu jauh lebih baik daripada susu formula ya, pasti gitu. Oke, jadi tetap mengedepankan program dari pemerintah adalah pemberian ASI selama 6 bulan secara eksklusif. Betul. Gitu dokter ya. ASI eksklusif. Oke, kemudian kalau misalkan ada yang menyebutkan malnutrisi ini hanya terjadi pada keluarga dengan ekonomi rendah, ini sebenarnya benar apa enggak? Enggak ya. Karena ya itu sekali lagi malnutrisi itu bukan hanya kekurangan tapi berlebih. Jadi mungkin problem yang dihadapi tipe malnutrisinya berbeda, tapi kan sama-sama malnutrisi. Mungkin tapi ada nggak yang mohon maaf ekonominya rendah tapi juga obesitas? Ada karena kelebihan karbohidrat. Dan sebaliknya ada nggak yang terlalu tinggi mohon maaf yang kondisi ekonominya tinggi baik itu ya? Tapi gizinya buruk, bisa ya. Jadi mitos ya. Oke, mitos banget gitu ya. Jadi tidak tergantung dengan sosial ekonomi seseorang gitu. Oke, kalau misalkan ada orang yang makan yang penting kenyang gitu dok, berarti salah ya dok kayak gitu ya? Salah. Oke, karena harus sesuai dengan isi piringku tadi. Betul. Oke, mungkin yang terakhir nih dok, apa yang mau disampaikan kepada Kawadiska semuanya tentang materi yang kita bahas hari ini? Mungkin kita lebih peduli dengan pola hidup ya. Tapi kalau saya lihat tren zaman sekarang, orang-orang sudah semakin sadar atas pentingnya olahraga. Sangat penting sebenarnya ya. Kalau dulu kita jarang melihat orang jogging, lari gitu. Sekarang kita coba perhatikan deh. Sekarang semakin banyak orang yang lebih sadar ya. Dan ini seharusnya menjadi pemicu buat kita masing-masing, buat kita sudah belum olahraga, kita sudah belum menjaga pola hidup yang sehat ya. Makanya saya pun juga rutin ya, kayak olahraga angkat beban ataupun nge-gym gitu ya, atau yang lain. Jadi pesan saya
buat yang menonton, terapi ini ya, terapkan pola hidup yang sehat, terus menjaga berat badan ideal, terus ya pokoknya Istirahat cukup. ya. Oke. Jadi pesannya dari Dr. Juan, tetap menerapkan gaya hidup sehat gitu ya. Jadi bukan hanya dengan memperhatikan piringnya, tapi juga isinya gitu dokter ya. Nutrisi apa saja yang ada di piring. Kemudian juga jangan lupa untuk rutin berolahraga gitu dokter ya. Seminggu berapa kali dok? Baiknya setiap hari kah? Kalau bisa setiap hari bagus ya. Oke. Tapi juga jangan lupa istirahat. Nah, minimal mungkin 30 menit setiap hari gitu dokter ya, dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Oke, terima kasih dokter untuk materi yang telah disampaikan hari ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan materi yang lain gitu dokter. Oke, untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk follow kami di IG kami di @promkes_kota_madiun dan channel YouTube kami di Kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.